Tak cuma sakit hati mengaku dikhianati istri, Baim juga gregetan dituding pelit. Padahal sebelumnya Baim dan Paula menjadi pasangan inspiratif karena mereka mesra dan kompak dalam berbagai kesempatan. Sudah ditolak oleh keluarga Baim, apakah Paula masih ingin rujuk dengan ayah dari dua putranya itu? Tanggal 23 Oktober mendatang, Baim Wong dan Paula Verhoeven akan berhadapan di kursi panas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pintu rujuk masih terbuka lebar karena agenda sidang perdana adalah mediasi. Namun, sejak jauh hari Baim sudah mengisyaratkan bahwa cerai adalah harga mati. Menurut Baim, ketika ayah dan kakak-kakaknya melihat bukti kedekatan Paula dengan pria idaman lain, semua keluarga Wong sepakat untuk menolak Paula. Dan yang lebih ironis, Paula yang masih duduk sebagai salah satu petinggi di Tiger Wong Entertainment yang diretas Baim tidak diundang pula pada acara syukuran atas keberhasilan film layar lebar yang menjadi debut Baim sebagai sutradara. Bahkan adik Paula, Michelle Verhoeven, yang duduk sebagai finance di PH milik Baim, kabarnya juga tidak diundang. Padahal di acara itu Baim bagi-bagi bonus kepada karyawannya. 1,5 juta penonton. Hadiahnya semua orang di sini, termasuk kakakku ini, dapat 1,5 juta. Sepertinya kekecewaan Baim kepada Paula sudah menggunung hingga ia seolah ingin menghapus jejak Paula dalam hidupnya. Siapa sangka setelah setahun diam melihat sikap Paula di luaran, Baim menumpahkan kecamuk yang dipendamnya. Baim tak terima disebut seperti suami yang kikir. Meski dalam bukti digital di Instagram, Paula tak pernah menyebut suaminya pelit. Selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang. Itu istri saya sendiri. Itu juga sampai bingung. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Adiknya kita pekerjakan di sini. Adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uangnya sama sekali. Saya lebih kayak menjadikan ayo buat orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Baik ya, baik. Ya ini saya bicara bukan karena saya karyawannya ya, karena emang dia orangnya baik. Yang dibilang netizen apa dan segelintir orang bilang pelit ataupun apapun itu ya, itu salah banget sih sebenarnya ya. Iya, keretakan rumah tangga Baim dan Paula membuat penggemar Bakpao atau Baim Paula Official terbelah dua. Di media sosial pun tercipta dua kubu Baim dan kubu Paula. Teman-teman Baim dalam geng Humble Glam seperti Wulan Guritno, Chico Jericho, Lukman Sardi hingga pengusaha Ertanto Robi Sudiskam. Humble Glam yang memiliki slogan "Jangan sombong roda berputar" itu berusaha menguatkan Baim lewat unggahan Wulan Guritno di Instagram. There's always light in the darkness, yang artinya selalu ada cahaya di dalam kegelapan. Belakangan kabarnya Ola Ramlan juga masuk geng Humble Glam. Namun sebagian netizen mengkritik sikap Baim yang curhat kepada perempuan yaitu Wulan dan Ola saat memiliki masalah rumah tangga. Di sisi lain, dukungan untuk Paula tak kalah banyak. Selain dari lingkup artis satu kajian, Paula mendapat support dari sejumlah model seperti Ilmira Usmanova dan Seng Lota. Ilmira dan Teuku Zacky suaminya adalah pasangan yang menjodohkan Paula dengan Baim.
Sebelum menudih Paula selingkuh, Baim begitu memuja istrinya. Bahkan saat melamar Paula pada 21 Juli 2018, banyak yang menyebut Baim seperti mendapatkan durian runtuh karena mendapatkan calon istri yang nyaris sempurna. Meski di Indonesia dikenal sebagai supermodel karena cantik dan tubuh semampainya menjulang 181 cm, Paula punya attitude jempolan. Sementara saat itu Baim dikenal sebagai salah satu bad boys di dunia hiburan yang nyaris kadaluarsa karena usianya sudah 37 tahun. Di kalangan teman satu circle-nya, Baim dijuluki Presiden Jomblo dan Raja Kondangan karena getol datang ke acara nikahan tapi tak kunjung ke pelaminan. Padahal Baim cukup produktif mengukir kisah cinta, diantaranya dengan Vonny Cornelia, Marshanda, Lutia Suri, Yasmin Wildblood hingga Feby Palwinta. Namun hanya seorang Paula yang mampu melumerkan kebekuan hati Baim setelah sekian lama jatuh bangun di dunia asmara. Udah ngawet banget kayaknya ya dia. Kayak takut kehilangan, takut disamber karena waktu itu Paulanya mau ada kerjaan apa liburan apa gimana sama teman-temannya ke Bangkok. Atau sama pekerjaan aku lupa. Kayak takut Paula ketemu siapa di Bangkok kali ya. Jadi dia, nih gue kayaknya gue harus ngomong deh. Ya kan dianya di Bangkok, ntar aja dulu kali. Lagi norak banget masa nembak di mana di WhatsApp gitu udah dikasih tahu kan. Nggak tahu akhirnya beneran nunggu Paula pulang kayaknya. Aura kalian hari ini tuh sangat cemerlang, bukan cemerlang, gemerlang deh. Itu mudah-mudahan dipertahankan terus sampai nanti karena nanti pas udah nikah semuanya nih udah berkeluarga, banyak sekali gejolak. Setelah bertunangan, Baim dan Paula mengikat cinta mereka di depan penghulu pada 22 November 2018. Pesta pernikahan mereka yang digelar di Semarang menjadi pesta pernikahan selebriti termewah di tahun 2018 yang dihadiri sejumlah artis papan atas dan pejabat tinggi. Saya terima nikahnya dan kawinnya Paula Verhoeven binti Edi Dorman dengan mas kawin dan tersebut tunai. Tara, akhirnya kita sudah menikah. Bapau. Kamu yang ngomong tuh. Tadi kamu bikin aku nggak fokus tuh nggak sih? Kenapa? Kamu ketawa-ketawa mulu. Tuh kan nyangkut tuh. Tuh baju aku mahal loh sayang. Hai guys. Alhamdulillah akhir. Cocok banget auranya pas sama Paula. Ini benar-benar jodoh yang Allah kirimkan yang terbaik. Mudah-mudahan langgeng. Bebas. Seksi. Bebas. Efek. Bak pasutri impian yang kompak dalam suka dan duka. Kehadiran Paula membawa berkah sendiri bagi Baim. Baim yang saat itu sepi job meretas karir sebagai konten kreator dari level paling bawah bersama Paula. Saat subscribernya baru mencapai 500.000, Baim sempat ingin menyerah. Namun Paula berhasil mengobarkan semangat Baim. Dengan konten inovatif di zamannya seperti prank sosial menyamar sebagai pengemis, sopir, bahkan manusia pohon. Channel YouTube Bakpao melejit hingga menyaingi channel YouTube Deddy Corbuzier dan Atta Halilintar. Namun setelah Kiano lahir, Baim mengaku mulai tak tahan menghadapi sikap Paula. Kabarnya Paula pernah meninggalkan rumah tanpa izin suami karena tidak sepaham dengan Baim. Saya waktu itu udah nggak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, jadi masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia dan saya udah bilang kalau saya dulu sudah tidak bisa, tapi akhirnya saya coba lagi. Saya bilang sama dia terakhir ya, terakhir ya. Setelah terakhir itu tiba-tiba ya kayak begini.
Ya, sikap Baim bisa jadi dipengaruhi oleh karakter zodiak Taurus yang keras. Sementara Paula yang berbintang Virgo nyaris sempurna bagi Baim karena memiliki karakter yang lembut dan penyayang. Sebenarnya kalau karakter dari Taurus itu lebih straightforward ya, lebih terus terang, terus juga keras kepala yang jelas, dan mereka itu tahu apa yang mereka mau ya. Kadang saking terus terangnya bahasanya kadang menyakitkan untuk orang-orang di sekitarnya, padahal sebenarnya mereka cuma tidak suka basa-basi. Nah, sementara kalau Virgo itu adalah salah satu zodiak yang senangnya sayang, senangnya kalau dikasih tahu itu pelan-pelan. Mereka lebih lebih diem, lebih nurut sebenarnya. Yang banyak mengalah sih biasanya Virgo ya, karena banteng itu kan keras kepala sekali. Virgo tidak mudah terpengaruh oleh kesenangan sesaat. Tapi mengapa di mata Baim sekarang Paula digambarkan sebagai istri yang menduakan cinta? Apakah waktu bisa mengubah Paula dalam waktu singkat? Kalau dilihat dari mereka sih, ini belum tentu ada perselingkuhan ya, karena kan ini baru rumors gitu kan, baru rumors yang diinikan oleh salah satu pihak gitu. Cuman kalau Taurus memang agak susah memaafkan, tetapi di sisi lain mereka juga karena sifat keras kepalanya terkadang tidak ingin mendengar masukan dari pasangannya, sehingga bisa saja pasangannya akhirnya memilih untuk lebih berkomunikasi atau cerita kepada orang lain gitu. Sebetulnya kalau karakternya asalkan Virgo-nya ini masih ingin, sebetulnya dibalik sifat kerasnya Taurus masih bisa, apalagi kan mereka juga ada anak ya, masih bisa rujuk ya. Kita sih berharap keduanya bisa baikan, bisa rujuk gitu, dan gosip-gosipnya nggak benar lah gitu. Sukses melewati 5 tahun pertama pernikahan yang dianggap sebagai masa rawan perceraian, rumah tangga Baim dan Paula justru goyah memasuki tahun ke-6. Tanggal 22 November mendatang diprediksi tidak ada perayaan anniversary Baim dan Paula yang ke-6 karena mereka sudah berseteru di sidang perceraian. Itu mah urusan rumah tangga orang. Kita mah sebagai teman pastinya mendoakan aja. Semua berita jangan ditelan mentah-mentah, intinya itu sih. Gitu aja. Ya. Tapi benar-benar nggak mungkin gitu ya Pak. Ya doain aja pokoknya yang terbaik lah buat semuanya ya. Sama-sama menikah tahun 2018, pernikahan Kimberly Ryder dan Edward Akbar pun berada di tubir perceraian. Keduanya terlibat saling lapor dan berjibaku di ranah hukum pidana maupun perdata. Setelah melaporkan Edward ke Komnas Perempuan, benarkah Kimberly akan melaporkan Edward ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan KDRT dan penelantaran anak?